Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Kita buka halaman 13. Baris yang ke-8 dari bawah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Wa qala aidan, dan berkata lagi Syekh Abu Hasan Al-Sadili ini, rubbama yaf'alul muridu amran yuhmadu alaih. Terkadang seorang murid itu melakukan suatu perkara yang dipuji atasnya. Wala yaqsiduhu, dan tidak bersengaja di dalam melaksanakan sesuatu itu. Fayadhunnu annahu mukhallisun, maka seorang murid tadi mengira atau menyangka bahwa dia seorang yang ikhlas. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu itu tidak ada kepingin tujuan untuk dipuji. Tadinya seperti itu. Berbuat sesuatu tidak sengaja, tapi ternyata dari perbuatan itu dipuji orang. Dipuji orang, yuhmadu alaih. Padahal wala yaqsidu, dia tidak sengaja untuk mengambil pujian, meminta pujian. Tapi perbuatannya itu dipuji orang. Maka menyangka fayadhunnu annahu mukhlisun, maka dia mengira dia itu orang ikhlas. Padahal walhal, Jarsidin, walhal bermula yang padahal annahu mura'in, dia itu adalah termasuk orang yang ria. Karena dia merasa dirinya tadi ikhlas. Dipuji orang merasa dirinya seakan-akan ikhlas. Padahal kadang minta pujian. Tapi begitu orang memuji, dipuji. Nah, lalu dia menyangka dirinya itu seorang yang ikhlas. Karena pertama memang kadang ada unsur kesengajaan mencari pujian. Tapi begitu dipuji dia menyangka dirinya itu ikhlas. Karena apa? Karena menurut dirinya aku kan kadang mencari pujian. Berarti aku dipuji ini berarti aku ini ikhlas. Nah, menyangka diri ikhlas itu termasuk mura'in, seorang yang ria. Lalu apa Jarsidin? Wadzalika ka ayyaruddu masalan ma yu'tihi lahun nas. Dan seperti itu juga orang yang melakukan sesuatu tadi seperti apa? Ka'ayyarudda masalan mayu'tihi lahunnas. Seperti dia ketika diberi imbalan oleh seseorang, dia menolak. Mayu'tihin nas. Ka'ayyarudda, seperti dia menolak masalan mayu'tihi lahunnas. Seperti ketika diberi orang imbalan, dia menolak. Ujar Sidin, ta'afufan, karena menjaga dari yang haram. Fayuhmaduhu nas, maka akhirnya orang memujinya. Wah, izin kata mau diberi amplok sekalinya, ujarnya lah. Menolak Sidin. Lalu orang memuji. Wah, ikhlas Sidin berarti. Nah. Jadi fayuhmaduhu nas ala dzalik, atas yang penolakan tadi. Fayusgha ila madhihim fayurja'u amaluhu ila riya. Lalu inya setelah orang memuji-muji karena telah menolak pemberian tadi, orang memuji-muji tadi, ternyata dia mendengar-dengar pujian itu. Mencari-cari kayak apa orang memuji aku tadi.
Oh, sekalinya aku dikisahkan di sana orang memuji aku menolak pengajaran. Nah, padahal Jarzidin fayarji'u, maka kembali amaluhu ila riya. Kalau demikian adanya, maka amal yang demikian itu walaupun dia menolak, diberi upah orang menolak. Tapi bila orang menyanjung, bahkan dia mencari-cari, mendengar-dengar, adakah juga orang yang memuji, padahal dia sudah menolak tadi, maka akan kembali amalnya kepada riya. Walau lam yaksid, walaupun dia tidak sengaja. Nah, dzalika awalan, di permulaannya. Jadi masalah riya ini pelik benar, lembut benar. Tapi mohon maaf lah, kita walaupun demikian, karena kedoipan kita nih, lah kekuatan kita, kualitas ibadah kita ini masing-masing. Jangan karena kayak itu mendengar pangalinya beribadah aja, terus ampeh, jangan. Tetap aja kita dengan segala kekurangan kita, dengan segenap kemampuan kita, nah, tetap baik kita terus beribadah. Insya Allah karena akhirnya mungkin kita terus beribadah tanpa mendengar ini, mendengar itu, tanpa keraguan-keraguan, insya Allah akhirnya timbul keikhlasan di dalam dirinya. Cuman munkawa kayak itu kan, munkawa jangan sampai kayak ini tadi. Ya. Nah, menolak-nolak sekalinya supaya disangka orang ikhlas. Nah, rugi dunia akhirat. Sudah di dunia kada dapat ampau, di akhirat kada dapat pahala. Nah, rugi keduanya kalau pasang niat aja, diberi diterima, kada diberi sudah, hai Allah bisa memberi ke jalan lain. Jangan diberi diterima, kada diberi meminta, jangan. Dulu ini rancak bener pian mengisi, bahkan pernah mengisi acara besar tuh, pernah Maulid Nabi di suatu komplek di situ. Nah, itu karena ulun ini mendadak ada telepon, segera bulik, hanya segera pulang. Karena mendadak pulang, panitia geragapan. Bahasanya kira-kira mana amplop guru ini? Nah, disiapkan dah. Ada. Jangan. Langsung aja diambil seret. Ulun mau pamit langsung, salaman tek. Salaman nih ulun terasa sudah, oh, tabalnya mana? Tabal benar. Boleh gantung jubah tek, digantungnya jubah nih digantung. Sudah nambah isukan tuh mamanya dapat tapas. Mana jubah malam tadi bah tuh digantung ya, diambilnya. Ulun ingat, oh amplok di situ masih belum diambil jalan lah. Diambil lah sekalinya, mata balnya bah ya. Mudahan aja dasar rezekinya aja. Sekali dibuka, sekalinya undangan. Jadi amploknya coklat, dalamnya tuh undangan dan susunan acara. Jadi 2 lembar. Jadi lembar pertama undangan ini, terus tujuan kedua susunan acaranya ini. Jadi 2 lembar dilipat masuk dalam amplok coklat tabel lah. Hanya dibuka, mana bah? Amploknya kada ada isinya undangan jar. Nah itu pangrejekinya sudah. Maulah kita menelpon panitia, bah harga diri ujar orang yang lah. Padahal rugi dunia, rugi akhirat. Amun di dalam hatinya inya masih ada ikhlas. Nah, bisa kayak itu tuh rancak benar kayak itu tuh. Tapi yang tulus kada menelpon itu tadi, nang tabal tadi. Nang lain-lainnya menelpon. Sudah pulik ke rumah. Oh, tertinggal ampun piana apa? Padahal tahu ya sudah yang apa aja. Bisa roh pian, jangan bahasa bisa roh jangan. Bisa roh itu kan kegembiraan untuk pian. Nah itu nah gembira. Bisa roh. Oh nggih. Enggak tahu ya sudah tertinggal di serka dada, salaman kada berbunyi ya. Akhirnya diantar. Nah, jadi mohon maafnya sebagainya. Nah, itu biasa aja sudah. Nah, jadi jangan juga kita menolak dengan harapan orang tadi memuji, seorang sudah kada dapat, ujian itu menimbulkan sifat riya, dunianya kada dapat, akhiratnya kada dapat. Nah, jadi biasa aja diberi diterima, kada diberikan apa-apa. Ada pasti Allah tidak akan tinggal diam atas apa yang dilaksanakannya. Allah memberi imbalan dari pintu-pintu lain banyak. Nah, sudah terjadi banyak seperti itu. Nah, makanya Jarzidin, kalau kita berbuat sesuatu tidak sengaja untuk mencari pujian tapi orang memuji, jangan merasa senang atau malah mencari-cari pujian itu jangan.
Kalau kada sengaja dipuji orang, biar ya sudah. Jangan merasa diri ini ikhlas. Kalau kita menyangka mukhlisun kata Sidin, walhal annahu mura'in, padahal dia seorang dia. Jangan menyangka ikhlas. Lalu apa? Wa minha tarkul amali min ajlin nas. Dan sebagian daripada alamat atau tanda riya, tarkul amali, meninggalkan amal, min ajlin nasi, karena manusia. Nih, meninggalkan amal tuh karena manusia tuh riya juga. Nah, qala al-Fudail ibnu Iyad rahimahullahu ta'ala, berkata Fudail bin Iyad, tarkul amali, bermula meninggalkan amal, min ajlin nasi, karena manusia, itu riyaun, adalah riya. Wal amalu min ajlin nas, sedangkan bermula beramal karena manusia, itu syirkun, adalah syirik. Jadi meninggalkan amal karena manusia itu riya, terus beramal karena manusia itu syirik, gana lagi dosanya. Karena syirik. Umpama pian hendak sembahyang sunnah, masuk dalam masjid banyak orang, bah kada usahakin sembahyang sunnah, yang disangkanya aku riya tuh. Meninggalkan amal karena manusia. Umpama pian hendak membaca Al-Qur'an, masuk, bah banyak orang supan aku. Nah, itu riya, itu karena apa yang menghalangi dia karena manusia tadi. Tapi beramal karena manusia parah lagi. Tadi biasanya lagu biasa aja, sekali ada orang lagunya wah meliuk-liuk. Jadi karena ada manusia itu syirik. Kenapa? Minta puji manusia sama halnya minta upah lawan manusia, sama halnya menuhankan manusia. Bahkan yang kita minta dipuji itu lawan Allah aja. Nah, jadi jar Fudail, meninggalkan amal karena manusia itu riya, beramal karena manusia itu syirik. Kadang apa kita langsung nangka itu tuh, dilatih dulu. Karena jadi orang baik ini kada bisa mendadak. Jadi orang baik ini harus dilatih supaya terbiasa. Beramal kayak itu juga. Beramal tuh dilatih supaya kada karena manusia. Meninggalkan amal pun bukan karena manusia. Dilatih terus. Akhirnya sudah kebiasaan, terbiasa. Apa-apa dipuji kada apa-apa, biasa. Dihina pun kada biasa. Karena pada hakikatnya memang kalau kita berbicara hakikat, kita nih kada berisi kebaikan. Kalau bicara hakikat nih, kita nih kada berisi kebaikan. Kenapa? Karena kebaikan semata-mata datangnya dari Allah. Itu bang hakikatnya. Makanya kalau kita nih kada bisi kebaikan, menuntut balas kan artinya tuh kada normal berarti kan. Pegawai kada, jadi karyawan kada juga kan. Timbul-timbul minta upah. Kan berarti orang ini orang stres. Sebetulnya kan itu. Nah kita nih mau berhakikat, pak amal kada beisi, diambung orang, senang. Aturannya kan sopan. Lain gaweanku, kenapa aku dipuji-puji? Nah berhakikat kayak itu. Seandainya dihina orang, memang sepantasnya aku nih diremehkan orang, dasar aku kada bisi kebaikan. Ada kebaikan, ampun orang. Nah, pada hakikat kayak itu. Jadi dipuji kada ganal dulu, dihina pun kada merasa hina. Karena memang kita nih pada hakikatnya ada beisi kebaikan. Kebaikan hanyalah milik Allah. Nah itu. Hendak menghilangkan perasaan tadi. Nah itu. Nah. Namun kadang kita tersalah pandangan. Asa kita, asa rasa rajin, asa rasa alim, rasa ibadah dan sebagainya. Nah itu malah menghancurkan. Jadi meninggalkan amal karena manusia syirik. Beramal karena manusia riya, beramal karena manusia itu syirik. Wal ikhlasu, dan bermula yang namanya ikhlas, yaitu ayyu'afika al-haq, ketika Allah menyelamatkan engkau. Al-haq itu Allah yang maha benar. Ketika Allah menyelamatkan engkau minhuma, daripada riya dan daripada syirik, maka kita meminta kepada Allah supaya amal kita ini dibikin Allah, dijadikan Allah semata-mata karena Allah. Karena Allah aja. Kemarin sudah, karena kita kepengen dekat aja riya. Kepengen dekat dengan Allah aja riya. Apalagi macam-macam.
Nang dari apa? Karena Allah aja. Menjunjung tinggi perintah Allah, kepingin itba kepada Rasulullah. Itu nang bujur-bujur niat seperti itu. Amun supaya dekat dengan Allah. Nah, itu masih ada tujuan, ibarat orang begawe minta opah. Tapi kalau semata-mata menjunjung tinggi perintah Allah, kenapa ikam puasa umpamanya? Karena menjunjung tinggi perintah Allah. Kenapa sembahyang? Menjunjung tinggi perintah Allah. Kenapa sedekah? Menjunjung tinggi perintah Allah. Atau itba Rasulullah. Apalagi yang karena manusia jelas-jelas manusia. Bahali benar kita. Ya, tapi tetaplah kita lawas-lawas kita. Ya tadi berlatih tadi. Lawas-lawas, terbiasa, kada lagi. Kayak orang sembahyang duha tuh. Kalau sudah terbiasa sembahyang duha, biar kadang akan ada lagi angan-angan supaya lancar rezeki, kada ada lagi. Amun sudah terbiasa tuh, amun kada menggawe, Masya Allah. Nah, kehilangan sunnah Rasulullah. Nah itu aja. Nabi kada meninggalkan sembahyang duha, lalu kita sembahyang duha, karena niatnya mengikuti Nabi, ini sunnah Nabi. Karena kada lagi nang kepingin ini itu kada lagi. Karena sudah terbiasa. Memang pertamanya ya dipancing-pancing dulu. Fadilah sembahyang duha tuh kayak ini. Fadilah membaca Al-Quran tuh kayak ini. Memang Allah mengulahkan itu sebagai pancingan. Tapi kesudahannya bukan lagi itu yang dipandang, karena sudah merasakan nikmatnya dalam beribadah, nikmatnya itba kepada Rasulullah. Tapi yang kada kegampangan bangun malam tuh kada gampang. Nang bangun malam beribadah tuh dilatih dulu. Pertama kita membaca fadilah amal dibaca. Barang siapa sembahyang tahajud, ujarnya, akan diberikan ketenangan jiwanya. Akan diberikan ini. Biasa aja kan itu. Terus, karena kalau sudah merasakan, ada dosa lagi angan-angan tentang itu, membayangkan itu pun kada, niatnya akhirnya kepingin apa? Ini loh gawian Rasulullah, aku mau umpati Nabi, karena ini adalah perintah Allah, menjunjung perintah Allah. Sudah terbiasa, akhirnya kada lagi nang angan-angan macam-macam. Nanti sudah terbiasa. Jadi kayak kita nih, berat, menyapeh bayi. Nyapeh bayi itu berat. Biasanya nyaman, nenen, langsung dipisah. Nah, biar aja dulu. Pahit-pahit dulu ibaratnya kan, berat-berat dulu, tapi terus akhirnya kadal ya, terbiasa ya sudah. Nah, itu juga kita bangun malam kah, sembahyang duha kah, bersedekah kah, itu aja dulu. Nah, jangan ampeh, gagal total mun ampeh. Nah, karena takut riya kah, takut ini enggak total. Wa makna dzalika, dan makna daripada kaul Fudail tadi, kata-kata Fudail bin Iyad tadi, annaman azama ala ibadatin, sesungguhnya orang yang bersengaja atas ibadah, wa tarakaha, lalu dia meninggalkan ibadah, muhafatan an yarahan nas, karena takut khawatir dilihat manusia, fahuwa murain, itulah orang yang riya. Maksud kaul Fudail tadi, orang tuh sudah bersengaja ibadah, sudah hendak beribadah, tapi dia tinggalkan karena takut dilihat manusia, itulah yang disebut riya. Nah, sudah hendak beribadah, sudah masuk masjid, hendak sholat tahiyatul masjid, banyak orang kah? Menurut sangka aku ini karena ahli ibadah ini kada jadi Nah itu riya. Karena hendak beribadah sudah, tapi melihat orang kada jadi. Biar orang karena sudah niat ibadah, sembahyang lagi. Jangan kada jadi karena ada manusia, itu berarti kada jadinya itu mukhafatan, takut ya rohanas, orang lain melihat. Nah, bahwa murain itu orang riya. Li'annahu tarkaha min ajlin nas, karena dia meninggalkan ibadah itu karena manusia, bukan karena Allah. Nah, amalau tarkaha liyab aliha fil khulwatin fahada mustahabun. Adapun seandainya dia meninggalkan ibadah untuk digawe tadi, lalu ditinggalkan, tapi untuk dikerjakan fil khulwah. Nah, aku sengaja kada sembahyang sunnah di masjid, bukan karena dilihat manusia, kada. Aku sembahyang di rumah aja. Tapi bukan karena di masjid banyak orang, kada. Sengaja aku memang umpamanya ba'diyah, aku niat memang ba'diyah hendak di rumah aja, karena jar Nabi bagus di rumah. Sudah, bukan karena sembahyang di sini banyak orang.
Nah, bukan. Tapi kalau niatnya memang kepingin sembahyang itu tidak dilihat orang itu karena memang itu kesunahan, itu sunnah memang. Sunnah. Assalamualaikum Mbak wirid boleh kasih Din? Bukan karena tidak sembahyang itu karena ada manusia, bukan, karena memang sembahyang kepingin dia mengerjakan di dalam kesunyian. Ujar Sidin nangkaya itu mustahabun adalah sunnah. Tapi kalau meninggalkan karena manusia, itu ria. Nah, itu aja sudah. Yang penting jangan karena manusia kita meninggalkan ibadah. Makanya sin amal lau tarkaha li fi'liha fil khalwah. Nah, itu. Adapun ketika kau meninggalkan itu karena memang kau pengen menjalankan ibadah itu di dalam kesepian, di dalam kesunyian, maka itu jarsin fahada mustahabun, ini adalah sunnah. Illa antakuna faridoh au zakatan wajibatan, kecuali jarsidin ibadah yang fardu, sembahyang berjamaah. Nah, jangan di rumah-rumah hendak bersunyi-sunyi ke masjid. Nah, sembahyang berjamaah. Atau zakatan wajibatan, memang zakat wajib, ayat terang-terangan, anda kemana-mana bawa beras zakat ya. Nah, ya memang wajib tuh. Nah, kadang-kadang riak-riak kayak itu memang abdul, terang-terangan kayak itu. Nah, au yakuna mimman yuktada bihi, atau memang orang itu memang orang jadi panutan. Kalau orang memang jadi panutan, ada sembunyi-sembunyi supaya apa? Jangan kita nih jadi panutan. Kada pernah sembahyang qobliyah di masjid, kada pernah sembahyang ba'diyah di masjid. Ya orang guru aja kada menggawe. Nah, jadi panutan, maka gawe aja. Mennya seorang panutan. Nah, itu. Karena memberi semangat murid-muridnya kayaknya. Mennya imam selesai taqabbalallahu minkum bulik nyur. Bisa jadi orang yang jahil mengira sidin sebagai panutan aja kada bisa sunnah, menyuruh-nyuruh sembahyang sunnah jar. Nah, tapi bila kita orang biasa, bila sunnah, yang sunnah-sunnah bagus dikerjakan di rumah. Tapi yang wajib-wajib, sembahyang berjamaah, puasa wajib, kada usah bersembunyi-sembunyi. Memang itu menjadi dakwah dan menjadi syiar untuk agama Islam. Punya pian hendak bersunyi-sunyi juga fardu, kesan apa diulah masjid. Nah, sembahyang 5 waktu di rumah semua. Nah, maka kalau sembahyang fardu, nah itu malah bagus. Terang-terangan berjalan 5 waktu ke masjid, terus orang melihat, oh jadi syiar, jadi dakwah. Nah, tapi kalau sembahyang sunnah, sembahyang malam sudah bagus di dalam rumah. Di dalam rumah itu ada kamar, dalam kamar itu ada ruangan lagi. Nah itu yang lebih bagus lagi. Kalau sembahyang sunnah. Kawan ini yang di keluarga disorangin kada tahu. Nah, itu yang sunnah. Tapi kalau yang fardu, jarsidin, maka fal jahru fidzalika afdolun, terang-terangan di dalam hal yang fardu itu, salat fardu, zakat fardu, jadi itu adalah afdolun, lebih utama. Nah, itu. Lalu apa jarsidin, wa minha hikayatul a'mali sholihatil lati waqa'at fi asmanin madad. Dan sebagian daripada riya adalah hikayatul a'mali sholihah, menceritakan amal-amal soleh. Allati waqa'at fi asmanin madad, yang amal soleh tadi sudah lewat. Aulai ikam bahari masih aku kuat kada gagaringan. Semalaman tuh ikam minimal aku 12 rakaat tahajud nih. Nah, mengisahkan waktu gagahnya yang sudah lewat tuh dikisahkan. Nah, itu hati-hatinya itu tuh. Kecuali memang ada tujuan syariat, boleh. Kenapa? Tahadus binikmah umpamanya. Tahadus binikmah itu apa? Mengisahkan dengan nikmat Allah seorang ini kalau beribadah tuh boleh. Kalau tujuannya itu boleh. Nah, supaya apa? Supaya orang meniru juga. Namun orang masih gagah. Aku dulu masih gagah ikam aja. Ada suah aku sembahyang tuh di kada berjamaah terus. Tahadus binikmah boleh. Tapi kalau tujuannya di sana mengisahkan tuh lain daripada hukum syara, daripada tujuan syara, itu termasuk tanda pamer atau riya. Makanya jarsidin termasuk wa minha daripada riya hikayatul a'mali sholihati, yaitu menceritakan amal soleh allati waqati asmanin madad, yang itu sudah terlaksana zaman yang sudah lewat. Walam yas'ur biha ahadun illa li ghurdin syar'i,
dan tidak akan mengetahui dengannya salah satu seseorang kecuali sengaja diceritakan itu karena hukum syara aja. Nah, tadi seperti kita mengajar lan murid dikisahkan supaya bangkit semangat murid, boleh. Menjadi pelajaran untuk murid, boleh. Nah, karena syara. Tapi kalau ada syara kita berkisah itu menjadi riya. Fa inna hikayataha bi ghairi urdin syar'i, karena bercerita tanpa ada tujuan syara, ya rudduha ila suratil riya, maka akan dikembalikan menjadi bentuk riya kembali. Nah, itu bila bercerita tahadus bin nikmah. Nah, itu kada riya kada. Kayak kisah guru bahari kan, tangan bangkak, tanganku bangkak. Kada mengeluh kada. Memang diceritakan itu karena tahadus bin nikmah. Taulah orang yang sudah level kayak itu tuh, bila garing itu adalah tambahan pahala, ngangkat derajat di sisi Allah. Lalu Sidin berkisah, tanganku bangkak, Tuhan memberi ujian aku. Tapi Sidin bangga dengan itu. Kadang mengeluh kepada manusia, kita kan mengeluh. Kenapa pina bertingkah berjalannya? Taulah ke masa murat ini benarnya itu. Mengeluh itu ngarannya. Nah, mengeluh. Tapi kalau kita menampaikan itu dengan bahagia, berarti tahadus bin nikmah atas Allah yang perhatian kepadanya sehingga mau naik derajatnya, mau dekat dengannya, Allah uji dengan tangan yang bengkak itu. Tuh guru mengisahkan gitu. Kita kadang-kadang sanggup nang itu. Nang ada aduh jangan apa gigi kamu tahu ya. Nah, berarti mengeluh tuh. Nang ada kenapa ada ya biasa aja. Padahal merenyut bener ini. Lalu apa jar Sidin? Wa min wasiyati Sayyidi Ali Al-Khawasi rahimahullah ta'ala. Dan sebagian daripada wasiat Sayyid Ali Al-Khawas rahimahullah ta'ala li ashabi kepada sahabat-sahabat Sidin. Apa jar Sidin? Ihdaru minat tasmi'i. Takutlah kalian atas apa? Masyhurnya amal. Tasmi' itu didengar orang, itu berarti masyhur. Takutlah kalian akan minat tasmi'i bil a'malikum, dengan masyhurnya amalmu. Fa innahu, karena orang yang tasmi' kepengen didengar orang itu, yubtiluha, membatalkan pahala amal. Ujar orang bahasanya sum'ah, kepengen didengar kepengen diketahui orang, dimasyhurkan orang. Fa innahu, yang demikian itu membatalkan, yubtiluha, membatalkan amal. Artinya membatalkan pahalanya amal. Karyai seperti ria. Kepengen didengar orang, kepengen dipuji orang, dikisahkan orang, kepengen masyhur. Ala hadin, atas batas-batas kewajarannya. Nah, atas apa definisi riaknya tadi, hadin itu. Jadi orang yang kepengen didengar orang itu seperti hanya menghancurkan amal seperti riya. Kama saraha bidzalikal hadis, seperti yang sudah jelas yang demikian itu dalam hadis. Lakin litasmi dawaun, tapi orang yang kepengen didengar tadi, mohon maaf, yang masyhur tadi itu ada obatnya. Ada obatnya. Apa obatnya? Wa ayandimal abdu ala dalika wa yatubu min dalika taubatan shadiqatan, kecuali inya bertaubat, obatnya bertaubat. Didengar orang, masyhur orang, masya Allah, bangganya aku dikisahkan orang, bangganya aku didengar orang, kealimanku umpamanya, kedermawananku, lalunya bertaubat dengan taubatan shadiqatan, taubat yang betul-betul, yang benar jadi. Bi annahu la yaudu, lalu dia tidak kembali yusma'u ahadan minan nas, tidak kembali dia didengar lagi ceritanya oleh manusia tadi, karena sudah bertaubat. Yang tadinya berkisah-kisah lalu jadi masyhur, setelah masyhurnya sadar, gara-gara aku banyak berkisah bang, akhirnya masyhur, akhirnya aku dikenal orang ini, padahal itu ada menghapus pahala. Lalunya bertaubat. Nah, bertaubat, la ya'udu yusma'u ahadan minan nas, kada kembali lagi manusia mendengar kemasyhurannya. Min a'malihi, daripada amal perbuatannya, at-taubatu, karena taubat itu as-shadiqatu, yang benar, tamhu tilkal zillah, bisa melebur dan menghapus kesalahan itu. Nah,
Yang namanya taubat, makanya kita ini munkawa mentipek amal-amal kita dengan taubat. Mentipek segala perbuatan yang bukan karena Allah itu dengan taubat sudah. Dan artinya sudah taubat, mentipek tadi, menghapus tadi, apa? Ada mengulangi lagi. Karena Jarzidin yang demikian itu tamhu, bisa menghapus. Jadi kayak wa'ad bi'is sayi'atal hasanata, dan iringilah kesalahan kita itu dengan amal baik. Habis terjerumus kemaksiatan, lekas-lekasi bertobat, langsung diiringin amal baik. Kenapa? Sedekah kah? Sembahyang taubat kah? Baca Quran, berzikir banyak-banyak kah? Mengiringi, maka tamhuha, maka kebaikan itu akan melebur, menghapus kesalahan-kesalahan kita. Tentunya setelah taubat lalu diiringi dengan kebaikan. Fa idza taba kadzalika rajiun raja'al amalu sahihan bimasyiatillahi taala. Maka tatkala orang itu sudah bertaubat, seperti itu raja'al amalu sahih, maka kembalilah amal tadi sahihan menjadi sahih, menjadi sah bimasyiatillah, dengan kehendak Allah taala. Yang sudah taubat tuh bagus lagi akhirnya. Seperti apa Jarzidin? Wa masalu dzalika kamasali rajulin kana shahihal jismi. Masalah seperti itu seperti seorang laki-laki yang sehat jasadnya, awaknya sehat. Summa tara'a alaihi. Lalu datang kepadanya maradun, yaitu garing. Contoh ini orang sehat tiba-tiba sakit. Lalu afsada sehatahu bi istimala dawa, maka merusaklah kesehatan tadi, garing tadi dengan kesehatan tadi dengan garing tadi, rusak kesehatannya. Fastakmala dawaan, maka lalu dia mencari obat. Tadinya sehat, garing, rusaklah kesehatannya. Tapinya cepat berusaha mencari obat. Bahasa orang habis berdosa cepat-cepat bertaubat. Nah, lalu apa? Nafi'an, mencari obat, nafi'an yang bermanfaat. Fazalallahu ta'ala bih dalikal marad, maka Allah menghilangkan sakit tadi berkat dia berobat, obat yang manfaat. Dalikal marad, yang sakit tadi dihilangkan oleh Allah. Kayak itu juga tadi kisah orang yang tadinya senang dipuji, senang diambung tadi, lekas-lekas dia bertaubat, lalu kembali akhirnya normal lagi, diiringi dengan amal soleh. Kayak orang itu tadinya sehat lalu garing, lakas-lakasinya mencari obat yang memberi manfaat supaya sehat. Maka apa ajarnya? Fa'azalallahu ta'ala bihi dalikal marad, maka segera Allah mengobati orang yang garing tadi menjadi sehat kembali. Itu contohnya seperti wa'adal jismu, dan kembalilah jasadnya bifadlillahi ta'ala, dengan fadlnya Allah ta'ala, ila halin sahihatin, menuju tingkah atau kelakuan yang sehat kembali. Itu contoh bagi orang yang lekas bertaubat dan mengiringi kesalahannya dengan kebaikan. Seperti orang yang tadinya sehat lalu garing, lakas-lakas minum obat, maka Allah memberikan fadl dengan obat itu tadi, inya sembuh kembali, sehat kembali. Faulima anna litasmi'i dawaan bihilafir riya, maka diketahui orang yang tadinya masyhur amalnya itu bisa diobati dengan taubat. Lain yang dengan memang asli riak tadi. Li'annahu yufsidu min aslihi, karena memang riak tadi asalnya memang menghancurkan amal. Wa minha qad Isa. Ya, menit lah. Wa minha, dan sebagian daripada tanda-tanda riak yaitu qad al-majhi al-mubahi, meninggalkan gurauan yang diperbolehkan, idza dakhala may yastahya minhu, ketika masuk orang yang disegani. Nah, contoh namanya lah, termasuk nih contoh orang riak nih. Kita ini begayaan, yang begayaan tadi namanya di masjid
Begayaan yang diperbolehkan aja, Bang. Kadang sampai diharamkan. Begayaan di masjid, mengisahkan ini. Tapi yang tidak diharamkan. Begayaan itu yang diperbolehkan. Bergurauan. Pas ada orang masuk, orang yang disegani. Lalu ampeh kita. Nah itu riya. Nah, hanya seakan-akan orang yang datang tadi kan menyangka kita nih dasar husuk banget. Begaya aja kada mau. Ujanya. Padahal seandainya kada masuk tetap aja begayaan. Karena ada orang yang berwibawa masuk lalu ampeh begayaan. Padahal itu yang bergurauan tadi gurauan yang mubah aja. Tapi begitu orang masuk langsung. Kayak kita nang ibaratnya orang nih takutan lawan bini. Pas ramenya tertawaan lawan kawan, bini lewat langsung sep. Wah kayak itu kan ada. Ini rame-ramenya pergi lawan kawan, bini lewat. Sep. Ampeh langsung. Nah kita nih begayaan biasa aja, nang kada haram tuh di masjid, masuk tuan guru ibaratnya siapakah? Pak RT kan masuk ya langsung ampeh. Nah itu riya tuh jadi. Masya Allah. Waqat kanal Fudail bin Iyad rahimallahu taala yaqul, sudah lewat. Sudah ya nah jadi sambung lagi. Minta ridho, minta halal, wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma. Allahumma ij'al jam'an maghfura. Allahumma ij'al jam'ana jam'an mubaraka wa tafarraqan min ba'di tafarraqan ma'suma ya arhamar rahimin. Alimna bima yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana waj'al amaluna khalisatan li wajhil karim. Wa ahtim lana bi khairin ajmain. Sallallahu alaihi wasallam Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.